Presiden Joko Widodo secara resmi menyatakan seluruh rangkaian kegiatan KTT G20 di Bali berakhir. Dalam agenda ini negara G20 sepakat menuntut Rusia agar segera menarik penuh pasukannya dari Ukraina tanpa syarat dalam KTT di Nusa Dua Bali. Negara G20 juga menyatakan sebagian besar anggota mengutuk keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan yang ada dalam ekonomi global. Negara G20 juga menuturkan meski sejumlah pihak menganggap forum itu bukanlah untuk membahas keamanan, namun perang Rusia di Ukraina telah memberi dampak nyata terhadap ekonomi global. Sebelum saya menyebutkan 5 poin yang akan disepakati dalam Leaders Declaration, memang kalau kita melihat pada konferensi pers yang digelar dan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tadi, memang ada beberapa poin yang sangat menarik yang bisa kita highlight, di mana yang pertama Presiden Joko Widodo ini berkali-kali menyebutkan dan menekankan bahwa perang hanya membawa penderitaan saja. Kemudian Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah menyampaikan bahwa serangan rudal yang terjadi di negara Polandia itu bukan merupakan serangan dari Rusia, di mana memang sempat beredar isu bahwa Rusia merupakan pelakunya dan isu ini akan membuat geopolitik semakin panas. Bisa dilihat bahwa para pemimpin negara yang hadir pada forum G20 ini berusaha untuk menghindari situasi tersebut supaya geopolitik tidak semakin panas. Kemudian ada beberapa poin lain di mana Presiden Joko Widodo buka-bukaan soal proses Leaders Declaration sendiri, yakni ia menyebutkan bahwa ada satu paragraf yang memang sangat panjang pembahasannya, sangat sulit untuk dicapai kesepakatannya, yakni dari 52 paragraf dari berbagai topik, dari berbagai substansi yang ada satu paragraf yang sangat sulit untuk mencapai kesepakatan, yakni paragraf mengenai soal dampak perang terhadap ekonomi global begitu. Namun pada akhirnya Leaders Declaration ini bisa dicapai dengan sistem konsensus. Itulah hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada konferensi pers tadi. Setelah melewati pembahasan yang panjang di masing-masing negara lewat finance track dan juga Sherpa track di bawah masing-masing kementerian, kemudian didiskusikan oleh para pemimpin negara pada forum working sessions pada acara KTT G20. Yang utama akhirnya diresmikanlah 5 poin Leaders Declaration yang disepakati oleh negara anggota G20. Di mana yang pertama, poin pertama ini berisi bahwa anggota G20 akan gesit dan juga fleksibel dalam menjalankan kebijakan makroekonomi. Para anggota G20 juga akan terus melakukan investasi publik dan reformasi struktural, mempromosikan investasi swasta, serta memperkuat perdagangan multilateral dan juga ketahanan rantai pasokan global. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah di mana para anggota G20 berkomitmen untuk melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan dengan semua alat yang tersedia untuk mengurangi resiko penurunan dengan mencatat langkah-langkah yang diambil sejak krisis keuangan global yang pernah terjadi. Kemudian selanjutnya pada poin yang ketiga, para anggota G20 berjanji dan berkomitmen akan mengambil tindakan untuk mempromosikan ketahanan pangan dan energi, serta mendukung stabilitas pasar, memberikan dukungan sementara dan terarah untuk meredam dampak kenaikan harga, memperkuat dialog antara produsen dan juga konsumen. Keempat, para anggota G20 juga akan terus berinvestasi dalam negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah dan negara berkembang lainnya melalui sumber dan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif, termasuk untuk mengkatalisasi investasi swasta untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan. Kemudian pada poin yang terakhir, poin yang kelima, para anggota G20 berkomitmen untuk mempercepat pencapaian SDGs sehingga tercapai kesejahteraan bagi para negara G20 melalui pembangunan berkelanjutan.